Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari Rabu. Bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang menolong kita sampai hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat yang ke-18. Nah, 3 hari berturut-turut ini kita belajar ayat yang ke-16, 17, dan hari ini kita belajar ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi setiap kita 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow. Saudara, di ujung dari pasal yang keempat ini, ya sebenarnya perikop ini menyambung sampai ke bagian pertama di pasal yang kelima. Tapi di akhir dari pasal 4 ini Paulus menulis satu kalimat yang luar biasa. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan karena yang kelihatan ini sementara. Kami memperhatikan yang tidak kelihatan karena yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita? Banyak kali kita merasa bahwa kalau kita ada sampai hari ini itu karena kemampuan-kemampuan kita. Saudara, kalau kita benar-benar mengerti bahwa tangan Tuhan yang tidak terlihat itu yang mempertahankan kita sampai hari ini, harusnya kita tidak gampang khawatir ketika ada sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Saya kasih contoh saudara ya. Kalau kita baru saja mendapatkan pekerjaan, kalau kita baru saja mendapatkan pertolongan, kenapa kita gampang sekali untuk bilang, puji Tuhan, Tuhan ada buat kita. Puji Tuhan, Dia setia bagi kita. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah masa-masa penantian, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, seakan-akan di depan ini semuanya nggak kelihatan, nggak jelas, saudara. Bisakah kita tetap berkata bahwa puji Tuhan, Tuhan menyediakan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita. Karena sejatinya Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah ketika kita mengalami pertolongan dan ketika kita menunggu pertolongan, itu adalah Tuhan yang sama. Dia tidak berbeda. Jangan memiliki double standar di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau Tuhan, kita bisa berkata kepada Tuhan, Engkau baik ketika kita ditolong Tuhan. Maka kita juga harus bisa mempercayai Tuhan yang sama di saat masa-masa kita menantikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Saudara, kadang kita bisa seperti itu karena kita tidak melihat Tuhan dengan mata kita. Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita nggak bisa raba Tuhan dengan tangan kita. Kita nggak bisa pegang Tuhan dengan tangan kita. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, Dia nyata dalam kehidupanmu. Yang mempertahankan hidup kita sampai hari ini, itulah tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terlihat oleh mata. Tangan Tuhan yang dahsyat, yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Tangan itulah yang menopang dan menguatkan kita sampai kita ada di hari ini, saudara. Bukan yang lain. Tangan Tuhan yang dahsyat itu, yang memegang kita begitu erat sampai kita ada hari ini. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Kalau kita melihat apa yang ada di depan kita, apa yang kelihatan, saudara. Kalau kita menyandarkan hidup kita pada apa yang kelihatan, pekerjaan kita, tabungan deposito kita, usaha kita. Saudara, firman Tuhan berkata apa yang kelihatan itu sementara. Itu tidak kekal. Akan ada waktunya semua itu lenyap bersama-sama dengan dunia ini. Sebab dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan bersama-sama dengan segala keinginannya. Firman Tuhan berkata, tapi kita orang-orang percaya, mari melihat kepada apa yang tidak kelihatan. Saudara, iman itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi iman akan terlihat dari cara hidup. Pengharapan juga tidak terlihat dengan mata kita. Tapi pengharapan itu akan terlihat dari gaya hidup. Orang yang hidup di dalam pengharapan itu berbeda dengan orang yang hidup tidak di dalam pengharapan. Sekalipun orang yang tidak punya pengharapan itu punya banyak hal yang kelihatan, punya banyak hal yang bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau dia nggak punya pengharapan, saudara, maka dia nggak akan bisa mendapatkan apa-apa keuntungan dari apa yang dia punya. Saudara, kita lihat ada banyak orang yang berkelimpahan, tapi karena mereka hidup dalam ketakutan dan tanpa pengharapan, maka kehidupannya dipenuhi oleh rasa takut dan rasa khawatir. Tapi kita melihat ada banyak orang yang sampai hari ini masih berdoa. Orang yang sampai hari ini bergumul dengan begitu banyak permasalahan. Tapi karena mereka mengenal dengan betul kepada siapa mereka berharap, kita melihat bagaimana mereka dikuatkan, dihiburkan dari hari ke hari.
persoalan demi persoalan tidak membuat pengenalan mereka akan Tuhan itu gugur. Karena mereka tahu bahwa di tengah-tengah persoalan itu Tuhan ada dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Saudara, pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari arahkan pandanganmu. Jangan melihat kepada apa yang kelihatan. Jangan berharap kepada apa yang kelihatan. Mari pandang Yesus. Dia mungkin hari ini nggak kelihatan dengan mata kita, tapi dia nyata dalam kehidupanmu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengubahkan hidup kita, untuk kita mengalami dia secara sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan Tuhan berbicara sekali lagi buat kami. Tuhan menguatkan dan menopang kehidupan kami pagi hari ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu pagi hari ini, hamba berdoa, mari Engkau melawat, menolong setiap kami, supaya kami Tuhan di tengah-tengah persoalan yang sedang kami hadapi, pergumulan kami memandang Engkau yang tidak kelihatan, tapi Engkau nyata lebih berkuasa dari segala sesuatu yang terlihat di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin.